Astaga. Kursi CEO ini memang beda rasanya. Rina, ada yang mau aku bicarakan. Semalam, Bayu menghubungiku. Oh ya? Tapi aku sudah bilang padanya, jangan pernah menghubungimu lagi. Aku bicara cukup keras. Entah apa yang ada di pikirannya. Bagus. Permisi, saya mau bertemu Bu Rina. Pak Bayu, Anda tidak punya janji temu. Anda tidak boleh masuk. Pak Bayu. Pak Bayu. Bu Rina. Mengenai peragaan busana itu, aku mau bicara denganmu. Itu Bayu? Jangan biarkan dia masuk. Pak Bayu, saya sedang sibuk. Silakan pergi. Rina, jadi kau benar di sini. Kau CEO Haji Group? Aku tidak tahu. Kalau Pak Bayu suka sekali menerobos masuk. Jawab aku, jangan mengalihkan pembicaraan. Pak Bayu. Seingatku, Rina sudah bercerai denganmu, dimanapun dia berada. Atau jabatannya sebagai CEO HJ Group. Itu semua bukan urusanmu lagi. Bu Rina memang hebat, ya. Menjadikan kekasihnya sebagai CEO. Apa kakek tahu soal ini? Theo. Tidak sehebat dirimu. Dasar buaya. Aku sedang tidak ingin berdebat. Berikan nomor ponsel barumu. Supaya kakek gampang mencariku untuk menghubungimu. Aku bisa menghubungi kakek sendiri. Kau tidak perlu repot. Silakan pergi. Jangan lupa, beberapa hari lagi ulang tahun kakek. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Tulisan ini, aku seperti pernah melihatnya di koleksi kakek. Beberapa hari lagi ulang tahun kakek. Kakek sangat baik padaku. Aku harus menyiapkan sesuatu. Zara, di hari ulang tahun kakek, kau mau memberinya hadiah apa? Hei Dio, tentu saja barang berharga dari dinasti Song. Yang kudapatkan di pelelangan. Waktu itu. Zahra memang luar biasa. Aku dengar, kali ini kakek juga mengundang Sirina, gadis kampung itu. Apa hebatnya dia? Kenapa kakek sangat menyukainya? Kita lihat saja nanti, hadiah apa yang bisa dia bawa. Zara. Tant Center. Hari ini, tunjukkan saja yang terbaik, di depan kakek. Ada tante yang akan mendukungmu. Wanita seperti Rina itu, dia tidak akan bisa berbuat macam-macam. Tante, untung sekali ada tante di sini. Wah, Rina. Kodatan Sebage apa kesini? Tentu saja, sebagai cucu kesayanganku. Coba saja, siapa yang berani mengganggu Rinaku? Kakek, Zahra bantu, Kek. Bayu, Rina. Sini. Bantu kakek. Kakek, kami sudah bercerai. Ini tidak pantas. Benar, Pak. Rina baru saja pergi dari keluarga kita. Langsung dijemput CEO Aditama. Dia sudah punya kekasih baru. Jadi, Jangan memaksa mereka lagi. Nak, apa kau dan Tuan Muda Aditama? Daripada terus berurusan dengan Bayu, lebih baik aku manfaatkan kakak sebagai tameng dulu. Kakek, jangan salahkan Rina. Dia tidak berutang apapun padaku. Sekarang dia bisa bersama CEO Aditama. Aku tulus mendoakannya. Omong kosong, memangnya kau bisa apa selain mendoakan? Aku suruh kau mendapatkannya kembali, apa kau bisa? Astaga, dasar kau ini, kau tidak seberuntung, Tuan Muda Aditama. Bisa mendapatkan gadis sebaik dia menjadi istri. Kakek. Maafkan aku. Aku sudah membohongi kakek. Tidak apa-apa, nak, kakek hanya ingin kau bahagia. Kakek. Hari ini adalah hari besar kakek.
Bagaimana kalau kita lihat dulu hadiah yang sudah kami siapkan untukmu? Oh, ya, benar, buka hadiah. Kakek, ini hadiah dariku untuk kakek. Pia, Zahra tahu papa suka lukisan kuno. Jadi, dia sengaja membelinya dari pelelangan. Sebuah lukisan asli dari dinasti Song. Sebagai hadiah untuk papa. Oh, asli dari dinasti Song, menarik sekali. Terima kasih. Ini, asli dari dinasti Song? Bukankah ini hanya tiruan? Kau bicara apa? Ini aku beli seharga 10 miliar dari balai lelang. Bagaimana mungkin ini tiruan? Familiar? Lukisan ini paling hanya bernilai 1 miliar. Lagi pula, balai lelang Aditama tidak mungkin menjual barang tiruan. Yang ini jelas-jelas tiruan yang buruk. Kau saja yang tidak paham barang. Jangan menjelek-jelekkan nama Aditama. Rina, apa maksudmu? Lukisan ini, bukankah kau juga menginginkannya? Jika ini palsu, kenapa kau ikut menawarnya? Aku tahu. Kau pasti menjebakku, kalau bukan kau yang memancingku. Mana mungkin aku membeli tiruan ini seharga 10 miliar? Ini semua karenamu. Memensing? Apa yang kau bicarakan? Kapan aku memancingmu? Kalau kau tidak benar-benar menginginkannya, kenapa kau tiba-tiba berhenti menawar? Kau tidak serius ingin membelinya, kau sengaja mau menjebakku. Nona Zahra, Anda salah paham. Memang benar aku yang menawar duluan. Itu tidak salah. Pak Bayu bisa menjadi saksiku. Saat itu aku menaikkan harga, karena ingin ikut beramal. Memberikan sedikit sumbangan. Kedua, kakek punya lukisan aslinya di rumah. Aku ingin membeli tiruan ini, agar setiap kali aku melihatnya, aku bisa teringat kenanganku bersama kakek. Kau. Tapi aku lihat Nona Zahra juga sangat menginginkan lukisan ini. Jadi aku mengalah dan mundur. Aku tidak mengerti kenapa kau bisa berkata seperti itu. Kalau begitu, biar aku saja yang membeli lukisan ini untuk mengganti kerugianmu. Kamu, bohong. Kamu, haha. Salah paham. Ini semua cuma salah paham. Haha. Zixuan itu jarang que lui arruma. Dia jarang datang ke acara seperti ini. Itu cuma Diakuma ikutikut embelli à Payang orang l'embelli saja. niatnya tulus, sebagai tanda bakti untuk kakek. Ah, Ibumu barusan telepon, ada urusan di rumah. Cepatlah pulang. Jangan sampai dia cemas menunggumu. Halo, Tuan Wei. Bereskan seorang wanita untukku. Sebut saja hargamu. Ingat janji kita. Pasty Kuengat. Kirana, jangan salahkan aku. Kamu terlalu menarik perhatian. Kakek, ini hadiah dari aku dan Direktur Jiang. Semoga kakek berlimpah berkah dan panjang umur. Hadiah ini terlalu mahal. Kalian terlalu boros. Aduh, kakek, terima saja. Nona Kirana. Ini namanya meminjam bunga untuk dipersembahkan. Tapi cara begini memang praktis untuk memberi hadiah. Tak perlu repot menyiapkan sendiri. Tapi bisa dapat pujian dari semua orang. Nona Kirana. Anda benar-benar cerdik. Mana berani aku mengambil keuntungan sebesar itu. Karena itu, aku juga sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kakek. Dibandingkan hadiah dari Direktur Jiang, hadiahku ini tidak ada apa-apanya. Kirana menyiapkan apa lagi untuk kakek? Coba kakek lihat. Semoga berkahmu seluas lautan, dan usiamu sepanjang pinus di Gunung Selatan. Kakek, ini tulisan tanganku sendiri. Mungkin jika dibandingkan koleksi kakek, bagaikan langit dan bumi, mohon jangan ditertawakan. Wah, Kiranaku sayang, kamu benar-benar cucu kesayangan kakek. Sudah lama sekali, sejak terakhir kali, kamu memberiku kaligrafi. Sekarang ruang koleksiku bisa bertambah satu lagi, karyamu, hahaha. Kirana.
Masih ada berapa banyak hal tentangmu yang tidak aku ketahui? Tempat ini seperti labirin. Cari toilet saja bisa tersesat. Sudah cukup peluknya? Kamu pikir aku mau? Kamu sendiri yang hampir jatuh. Arga, aku lebih baik jatuh sampai babak belur, daripada disentuh olehmu. Kalau aku mau memanfaatkanmu, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Arga, Dulu. Siapa yang dulu terus-terusan menawarkanku kesempatan? Kita memang akan bercerai. Tapi bukan berarti amnesia. Tak Arga. Pernah dengar ungkapan, kesempatan tak datang, 2 kali? Dulu aku yang mengejarmu, kamu tidak mau. Sekarang kamu yang mau, sudah tidak ada lagi. Kirana, siapa kamu sebenarnya? Kirana, siapa kamu? Arga, kamu ini kenapa? Kamu terus terusan membohongiku. Siapa pun pasti akan marah. Siapa yang membohongimu? Arga, terima kasih atas keegoisanmu, atas sikap dinginmu. Itu membuatku kecewa sampai putus asa. Aku tidak punya harapan lagi padamu, dan tidak ingin berbagi apapun denganmu. Kenapa aku bersikap seperti ini? Kamu tidak tahu? Kirana, siapa yang sebenarnya kamu sukai? Tak Arga, kita sudah cerai. Apa gunanya menanyakan itu sekarang? Tolong jaga sikapmu. Kamu benar-benar suka pada Bima? Tentu saja. Tidak. Kamu sama sekali tidak menyukainya. Kamu bersamanya hanya untuk membuatku cemburu. Agar aku mau menceraikanmu. Arga, kamu ini delusi ya? Apa kamu sebenci itu padaku? Sampai rela bersama orang yang tidak kamu cintai, hanya untuk membuatku kesal? Apa kamu kesal? Kalau begitu, aku senang sekali. Tidak tahu malu. Kenapa aku tidak menyadari sifat aslimu lebih awal? Menikahimu adalah kesalahan Terbesar dalam hidupku. Kesalahan terbesar. Pesta kakek akan segera berakhir. Ayo kita urus perceraian kita. Kita berpisah baik-baik. Siapa di sana? Jangan main pada kempet. Kalau berani, tunjukkan dirimu. Jadi, kamu yang namanya Kirana? Iya, aku orangnya. Berhadapan dengan orang tua. Seharusnya kamu memberi hormat. Hormat Paula Lu Payang. Arga, kamu tidak apa? Aku tidak apa? Kamu yang dalam bahaya. Kenapa kamu menolongku? Aduh, Kirana. Cepat panggil ambulans. Tolong dia. Tapi kamu juga terluka. Harus segera diobati. Aku tahu kondisiku. Cepat panggil ambulans. Ayah. Kirana. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak membentakmu. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Aku ingin menebus semuanya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Jangan bicara lagi. Bertahanlah. Dokter akan segera datang. Jangan tidur. Arga, jangan tidur. Revan,
Bukankah kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Kenapa kamu mengorbankan diri untukku? Aku jadi makin gak ngerti sama kamu. ITU. Tadi aku tidak sengaja. Karena kamu sudah sadar, aku keluar dulu ya. Jangan pergi. Aduh, kata dokter. Kamu terluka, harus banyak istirahat. Sandy. Tanggal lahirmu. Nomor teleponku sudah kusimpan di ponselmu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Asisten Bagas. Tolong jaga dia. Baik, Nyonya. Nyonya. Kalau begitu, saya permisi. Nanti aku akan menjengukmu lagi. Kenapa Nona Kirana tiba-tiba menarik uang sebesar 8 miliar dari rekeningnya? Tiba-tiba saja, buat apa dia transfer uang sebanyak itu? Carry tahu. Baik, Tuan. Adik, kamu tidak apa-apa? Kamu demam? Kenapa wajahmu merah sekali? Tidak. Aku hanya merasa agak panas. Tidak kusangka. Sai Revan itu rela mati untuk menyelamatkanmu. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Yang terpenting, kamu selamat. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, gimana aku bisa jelasin ke ayah dan kakak? Aku kan gak kenapa-napa. Justru si penyerang itu, pasti ada dalang di baliknya. Kita sudah punya kartu as sebesar ini. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, bukankah itu menyia-nyiakan hadiah besar dari mereka? Jadi, adik mau gimana? Pria itu keturunan Tionghoa Indonesia. Dilihat dari gaya bertarungnya, dia sepertinya petarung liar dari arena ilegal. Sebelumnya aku memintamu menyelidiki soal identitas Ashley. Sudah ada hasilnya? Sudah, Tuan. Lihat ini. Ya ampun. Kamu. Hebat sekali. Dari mana kamu dapat semua ini? Dari daftar following di Instagramnya Ashley. Ada ratusan orang di sana. Beberapa hari ini, aku sampai begadang buat meriksanya satu persatu. Karen. Aku curiga dengan pria ini. Jadi aku meretas akunnya. Aku menyusup ke galeri fotonya, dan menemukan harta karun ini. Pria ini, ternyata seorang instruktur fitness. Followernya juga banyak. Instruktur fitness? Petarung liar? Maksudmu? Tidakkah menurutmu, dia mirip dengan pria yang kita selidiki dari info Ashley? Pelatih kebugaran yang berselingkuh dengannya? Sangat mirip. Benar juga. Adik. Kamu hebat banget. Bukan hanya mirip, ini jelas orang yang sama. Aku akan segera mencari tahu latar belakangnya, sampai ke akar-akarnya. Oke, kakak. Nanti malam aku traktir makan enak. Hei, makan enak tanpa minum-minum. Rasanya hidup ini sia-sia. Minum. Sepuasnya. Nah, begitu dong. Soal motif penyerangannya, lain kali kita akan temui dia. Nggak nyangka si Vicky ini ternyata seorang penjudi. Dia terlilit utang. Casino, bank, rentenir, semuanya mencarinya. Karena itu, dia mencari Ashley. Teningan Tuan Muda Revan ITU. Untuk memerasnya. Lalu, Ashley memanfaatkan keserakahan pria ini dan menawarkan imbalan besar sebagai syaratnya.
benar-benar kejam. Bengan, Nona besar, saya mengaku salah. Nona besar, mohon ampuni saya. jawab pertanyaanku kalau mau hidup. Silakan tanya. Saya akan jawab sejujur-jujurnya. Apa hubunganmu dengan Ashley? Saya pelatih pribadinya. Lalu kami semakin dekat. Wanita itu gatal sekali. Dia terus menggoda saya. Lalu, kami pun berhubungan. Lalu soal kehamilannya, apa kamu tahu? Melihat ekspresimu, kamu pasti tahu, kan? Saya tahu anak itu adalah anak saya dan Ashley. Jadi anak itu bukan anak Revan? Tentu saja bukan. Waktu itu, saya bersamanya di Amerika. Kemudian, entah bagaimana wanita itu bisa menggait tuan muda Revan dan kembali ke Indonesia, lalu mencampakkan saya di sana. Apa dia tidak takut kalau setelah anaknya lahir, Revan akan melakukan tes DNA? Revan, Kezashamu, pada akhirnya diinjak-injak begitu saja. Nona, ada telepon masuk. Ashley itu siapa? ITU, itu nama panggilan Meng Zishen, Meng Ziswan. Angkat teleponnya. Katakan padanya. Aku terluka parah. Jangan bicara sembarangan. Jangan bikin dia curiga. Jangan coba-coba macam-macam. Bagaimana Keaton Kirana? Gadis itu, sudah, kuhajar sampai masuk hijau, dan sekarang terbaring di sana. Bagus sekali. Kalau dia mati, malah terlalu mudah baginya. Lebih baik dia terbaring di sana seumur hidup. Uang 8 miliar itu sudah kutransfer. Setelah acara pertunanganku dan Revan selesai. Sisanya akan kuberikan. Aktingmu bagus. Istirahatlah di sini. Beberapa hari lagi, kamu harus bantu kami dalam sandiwara yang lebih besar. Bodoh sekali si Arga ini. Sudah diselingkuhi, malah membela selingkuhannya. Kakak. Lalu sekarang bagaimana? Menurutku, lebih baik kita sebarkan saja ini, biar dia dapat pelajaran. Aku punya kebiasaan dari kecil. Makanan yang paling enak, selalu kusimpan untuk yang terakhir. Beberapa hari lagi ada peragaan busana. Untuk keluarga Monica dan keluarga Arga. Kirimkan undangannya. Kejutan besar itu harus disimpan sampai akhir biar lebih dahsyat. Monica, nikmati saja masa-masa kejayaanmu yang kau banggakan. Soal kejadian semalam, bagaimana perkembangannya? Jadi begini, saya menemukan transaksi transfer dari Nona Monica, dikirim ke rekening luar negeri, dilakukan sangat rahasia, sepertinya dia takut ketahuan. Ada petunjuk soal pelakunya? Pelakunya. Dia sangat cerdik, memilih tempat yang sepi untuk beraksi. Saya sudah kirim orang untuk menyelidiki, tapi belum ada kabar. Tuan, Pak Arga, tidakkah Anda merasa ini aneh? Monica baru saja transfer uang. Nona Kirana langsung ditusuk. Sulit untuk tidak curiga. Monica, sebaiknya ini bukan ulahmu. Ma. Peragaan busana keluarga Wijaya kali ini belum pernah terbuka untuk umum. Para petinggi di dunia fashion mati-matian ingin masuk, tapi tetap tidak bisa. Kalau kita bisa datang, itu pasti karena perusahaan Arga sudah diakui oleh keluarga Wijaya. Tentu saja. Nyonya Lu, sekarang kedua keluarga kita sedang sama-sama naik daun. Bagaimana kalau kita carry hari baik untuk pernikahan anak-anak kita? Segera kita resmikan saja. Ide bagus sekali. Setelah acara ini selesai, kita bicarakan detailnya. Baiklah, hahaha. Bukannya itu, keluarga Monica yang kemarin diberitakan menjual pakaian murahan kan? Masih berani juga mereka datang? Jangan bicara sembarangan. Keluarga kami diundang secara resmi oleh keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya? Kenapa mereka mengundangmu?
Apa jonggong-jonggong? Apa Kevin mengundangmu sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan Kirana? Memangnya kau siapa berani memanggilnya Kirana? Kau kan sudah punya Monica. Bukan urusanmu aku mau panggil dia apa. Aku dan Monica tidak ada hubungan apa-apa. Hah? Aku hanya menjalankan amanat kakakku sebelum dia meninggal. Tapi aku tidak menyangka, justru menyakiti Kirana. Sika, Arga. Apa kamu benar-benar jatuh hati pada Kirana? Pokoknya, jangan ganggu dia. Iya, baiklah. Aigreko, acaranya akan segera dimulai. Kak Arga, kau sudah datang. Sini, duduk. Selamat datang di HJ Fashion Show. Wow. Dia seperti bidadari. Tapi, kenapa Kirana ada di sini? Bukannya dia masuk UGD? Kok bisa masih hidup dan datang ke acara ini? Hila. Cantik sekali wanita itu. Tidak tahu, dia dari keluarga Wijaya, tapi siapa ya? Sepertinya, aku belum pernah lihat. Aku sedikit paham membaca wajah. Wanita ini punya aura seorang ratu. Sangat berwibawa. Loh? Ini kan Kirana? Kamu tahu tidak? Ini peragaan busana keluarga Wijaya. Banyak sekali orang penting di dunia fashion. Berusaha Matematian und Hukmasuk. Kau, seorang penyahit rendahan. APA pantas ada di sini? Aku pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Orang seperti kalian, yang tidak punya selera fashion, justru yang mengotori acara ini. Kamu. Astaga. Kamu ini? Nona Kirana. Maafkan kami. Aku hampir lupa. Nona Kirana kan sekarang adalah simpanan tuan muda Kevin. Tuan muda Kevin. Benar-benar memanjakanmu, ya? Sampai acara sepenting ini diserahkan padamu. Hebat sekali level Nona Kirana. Hahaha. Oh, ternyata cuma simpanan. Acara sepenting ini. Masa yang jadi Tuan Ramanya Sirang Simpanan? Ini sangat menggina kita. Tapi kalau dilihat dari gayanya, dia tidak terlihat seperti wanita biasa. Enak saja menyebutku simpanan. Kalian sudah menciptakan citra baru untukku, ya? Malam ini, saya di sini sebagai General Manager HJ Group untuk menyelenggarakan acara ini. Jika kalian ragu atau keberatan, silakan pergi sekarang. Dan saya akan mempertimbangkan ulang kerja sama kita. Kirana. Aku tahu kau dikampakan Kak Arga, dan kamu pasti sedih. Tapi tidak perlu memaksakan diri begini. General Manager HJ Group. Bukan jabatan yang bisa didapat hanya dengan modal bicara. Kalau begini terus, hati-hati nanti Tuan Kevin juga akan mencampakkanmu. Jangan banyak bicara dengannya. Satpam. Usir wanita gila yang bicara omong kosong ini. Keluar. Satpam, cepat ke sini. Berhenti. Siapa yang berani membuat onar di sini? Aduh, Pak Direktur Wijaya, Anda datang di saat yang tepat. Wanita ini mengaku-ngaku sebagai General Manager HJ Group. Dia penipu. Berani sekali dia menipu dia Karaonda. Benar, Pak Direktur. Tuan muda Kevin. Wanita ini Heni ala orang rendahan. yang suka cari muka. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Kakak. Kirana, Kemarila. Ayah. Tari. Kalian yang sudah menghina adik saya? Tidak mungkin. Seorang wanita yang dikampakan. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Wijaya? Wanita yang menikah denganku selama 3 tahun, yang setiap hari merawatku. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Wijaya? Kirana. Kita sudah menikah 3 tahun. Kenapa kamu sembunyikan identitasmu dariku? Benar. Akulah putri keluarga Wijaya,
yang tak pernah muncul ke publik. Larasati. Aku menyembunyikan identitasku untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dan juga agar kita bisa berpisah baik-baik. Bukan hanya itu. Kalau bukan karena adikku memohon, perusahaan Suryo milikmu pasti sudah bangkrut 3 tahun lalu. Larasati. Aku tidak peduli kamu Putri Wijaya atau bukan. Pada akhirnya, yang menyia-nyiakan 3 tahun, itu kamu. Yang dicampakkan oleh Bagas, juga kamu. Tutup mulutmu. Ini peringatan terakhirku. Jangan jadikan kesabaranku sebagai alasanmu untuk kurang ajar padaku. Kalau tidak, hidupmu tak akan semudah ini lagi. Nona Ashley? Kenapa? Kenapa ekspresimu begitu? Ashley, bukankah itu namamu saat kuliah di Amerika? Kenapa baru dipanggil sekali? Sudah sedekat ITU? Aku tidak kenal nama Ashley. Aku tak pernah dengar nama itu. Apa yang kau bicarakan? Wajah bisa dioperasi. Nama bisa diganti. Tapi semua perbuatanmu, sekalipun coba kau hapus, kalau ditelusuri baik-baik, pasti akan ada jejaknya. Wow, Ani. Ini apa, Ani? Hahaha. Ha. Lo, kok sepertinya wanita di foto ini mirip sekali dengan putri keluarga Hartono? Gila. Tidak kusangka, Nona Hartono yang kelihatannya kalem. Ternyata seleranya begini. Siapa yang melakukan ini? Cepat hapus. Hapus. Kenapa dihapus, Ashley? Bukankah kamu suka satu keluarga harus kumpul bersama? Rania, kamu mengandung anakku, tapi berselingkuh dengan pria lain, di mana hati nuranimu? Tidak mungkin. Ironis sekali, sangat konyol. Rania, Ada apa sebenarnya? pria brengsek dari mana kamu? Beraninya kamu di sini mencemarkan nama baik putriku. Tidak akan kemaafkan. Satpam, bawa dia pergi. Tidak ada yang boleh membawanya. Bagas. Ada yang mau menjebakku, entah dari mana dia, menemukan pria liar ini. Dia mau merusak nama baikku. Menjebak? Kita sudah bersama, berapa kali? Masa kamu tidak ingat? Aku akan menuntutmu karena fitnah. Hoax. Aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. Menuntutku, aku juga akan menuntutmu karena menelantarkan suami dan anak. Ini surat tes DNA anak kita. Kamu, lihat saja sendiri. Beraninya kamu bilang anak itu anak kakakku. Makanya selama ini, aku selalu sabar padamu. Ternyata anak itu pun bukan darah dagingku. Bagas. Bukan begitu. Jangan percaya padanya. Bukan. Ternyata aku, demi wanita pembohong, dan kejam ini, telah menyakiti Larasati. Rania Hartono, Dan kamu, Doni, Apa yang kalian lakukan? atas tuduhan percobaan pembunuhan, kalian kami tangkap. Anda berhak diam. tapi semua yang Anda katakan Akan menjadi bukti di pengadilan. Hey, lepaskan. Hey. Rania. Roulant. Cepat panggil ambulans. Gila. Jadi waktu itu Rania menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Larasati. Karma itu nyata. Semua ini, balasan yang setimpal untuknya. Tidak kusangka, keluarga Hartono. Ternyata begitu licik. Kasihan sekali Nona Larasati. Dihina seperti itu. Bahkan hampir dibunuh. Benar, di depan umum pura-pura baik. Di belakang, entah seperti apa aslinya. Kelihatannya, wanita di keluarga Suryo itu bukan orang baik-baik. Ayo, pergi. Hari ini adalah hari putri saya, Larasati, pertama kalinya memimpin acara HJ. Tidak disangka malah terjadi banyak masalah. Tapi, semua permulaan memang sulit. hari ini saya juga akan mengumumkan Bahwa Larasati, mulai besok, akan menjabat sebagai Direktur Utama Grup Wijaya.
Ayah. Putri kebanggaan ayah, sangatlah cakap. Dengan menyerahkan grup Wijaya padamu, ayah dan kakak-kakakmu akhirnya bisa pensiun dengan tenang. Ayah. Silakan beristirahat sejenak. Peragaan busana akan segera dimulai. Aku tidak mau bajumu. Apa yang kamu lakukan? Untukmu. Direktur Bagas, setelah tahu identitas asliku, langsung ingin kembali padaku? Supaya keluarga Wijaya terus membantu bisnis keluarga Suryo? Aku memang ingin kembali padamu, tapi tidak ada hubungannya dengan statusmu. Laris. Maafkan aku. Meskipun kata-kata ini sudah kuucapkan berkali-kali, tapi baru sekarang aku sadar betapa besarnya kesalahanku. Apa salahmu? Salahku adalah, selama 3 tahun ini, aku termakan hasutan dan terus mengabaikanmu. Salahku adalah tidak pernah mempercayaimu. Aku terus-menerus menginjak-injak ketulusan hatimu. Laris. Hukum aku sesukamu. TAPI. Beri aku satu kesempatan lagi. Bagas. Enak sekali kau bicara. Seakan semua penderitaanku selama 3 tahun bisa hilang begitu saja. Tahukah kamu? Kita seharusnya sudah punya anak. Aku bahkan belum sempat mendengar detak jantungnya. Tapi kau dan Rania membuatku keguguran. Anak? Kamu bilang kita pernah punya anak? Ya. Dan kamulah yang menghancurkannya. Kamu yang menyuruhku menggugurkannya. Tidak. Aku tidak pernah menyuruhmu melakukan itu. Aku sama sekali tidak tahu soal ini. Bagaimana mungkin aku tega? Bagas. Kamu dan Rania benar-benar membuatku sangat menderita. Maafkan aku, Laris. Aku gagal melindungimu. Maafkan aku. Tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kita. Mau memulai lagi? Mimpaimu. Aku mau kau mengejarku dari awal. Sampai aku puas, baru kau boleh jadi pakarku lagi. Baik, baik, baik. Semua kuturuti. Siap, laksanakan, Bu Direktur. Hampir lupa. Laris tidak suka daun bawang. Kenapa kamu ke sini? Di sini banyak asap. Tunggu saja di luar. Hari ini makan apa? Aku sudah lapar. Dasar perut karet. Sop iga jagung. Tidak kusangka. Seorang direktur besar mau repot-repot memasak untukku. Larazity. Beri aku kesempatan lagi untuk menebusnya. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kenapa kamu selalu bawa cincin lamaran? Dasar bodoh. Aku bersedia.